Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9E akan membuat tugas kokurikuler bioteknologi pembuatan oncom. Perkenalkan, nama saya Erika Triadinda. Perkenalkan, nama saya Siska. Perkenalkan, nama saya Fatma. Perkenalkan, nama saya Fauji. Perkenalkan, nama saya Amran. Perkenalkan, nama saya Imam Handika. Bioteknologi oncom adalah proses fermentasi pembuatan tradisional Indonesia yang memanfaatkan bahan baku seperti ampas tahu atau bungkil kacang tanah menjadi produk oncom. Jenis-jenis oncom dibagi menjadi dua, yaitu oncom merah dan oncom hitam. Oncom merah dibuat dari fermentasi ampas tahu dengan jamur Neospora cytophila atau juga dikenal sebagai Monila cytophila. Sedangkan oncom hitam dibuat dari fermentasi bungkil kacang tanah dengan jamur Rhizopus oligosporus atau mucor. Ukuran standar oncom per kotak atau per buah cenderung bervariasi, tetapi biasanya berdimensi 10 cm dikali 10 cm dengan ketebalan 2 cm. Oncom sering dijual dalam bentuk papan besar yang terdiri dari 8 kotak yang dapat dipotong-potong. Oke, jadi kita sedang berada di tempat pembuatan oncom. Tempat pembuatan oncom ini berada di Desa Wonojaya, Kecamatan Tembakdahan, Kabupaten Subang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nah, Bapak namanya Haji Wakina, Usianya berapa, Bapak? sekitar 60-an lah. Kalau boleh tahu, sejak kapan Bapak mulai berjualan oncom? Apa yang membuat Bapak tertarik berjualan oncom? Saya semenjak ya pertama kali bikinnya ya tahun 2000-an. Iya. Nah, keinginan saya bikin oncom karena saya itu ya satu, terutama modal kan nggak besar, satu. Nah, yang keduanya pemasaran itu enak, pembuangan itu. Iya. Jadi enak lah, paling nggak mider itu 1 jam nggak udah habis. Iya. Jadi enak. Bagaimana Bapak mendapatkan modal awal untuk memulai usaha ini? Modal apa? Modal awalnya? Modalnya dibanding ini modal kecil ya, jadi ya biasa modal sendiri gitu. Apa saja bahan utama untuk membantu oncom, Bapak? Pertama yaitu dibang modalnya itu apa, ampas tahu, jadi limbah tahu dibikin, jadi cuman ada tambahan yaitu apa ya, ragi lah. Iya. Itu bibitnya itu dicampur cuma itu. Iya. Jam berapa biasanya Bapak mulai berjualan dan kapan selesainya, Bapak? Nah, kalau pembikinan mulai jam 8 sampai jam 12 atau jam 11. Iya. Ya apa? Ya bagaimana itu nih lah, banyak enggaknya itu. Kalau banyak ya sampai jam 12. Kalau Iya. sedikit ya sampai jam 11 atau jam 10 udah selesai. Nah, penjualan itu berangkat jam 6 sampai jam 7 lah. Oh iya. Jadi enak gitu. Iya. Nggak capek. Kira-kira berapa omset per harinya atau per bulannya, Bapak? Per hari maju mundur ya, kalau ada kalau banyak ya 150 atau 200. Jadi modalnya cuman ya nggak banyak lah, paling 20.000 gitu. Baik. Apa saja kendala yang sering Bapak hadapi dalam proses pembuatan ini, Bapak? Gejalanya itu ya kalau cuaca, masalah cuaca itu ada perubahan cuaca, nah disitulah ada gejala. Iya. Jadi ada efek sampingnya kalau ada perubahan cuaca, tadinya panas, ini ada perubahan dingin, nah di situ ada perubahan. Jadi Cara Bapak mengatasinya bagaimana, Bapak? ya nanti yang bikinnya nanti yang besoknya itu ada perubahan, jadi dirubah. Nah berarti ini masalah cuaca dan dirubah, jadi supaya benar gitu. Iya, baik. Bagaimana cara Bapak menjaga kualitas oncom agar tidak mudah basi atau rusak? Ya terutama pertama jadi pemerasan itu ya, supaya airnya itu nggak basah, itu apasnya diperas sampai digencet sampai hilang lah airnya, jadi kualitasnya itu bagus, jadi nggak rasa pahit atau bau, terutama itu. Biasanya omset per tahunnya dapat berapa, Bapak? Nggak ngitung sih ya, paling per hari dia maju mundurnya itu ya 200 atau 150 per hari lah. Kalau tahunannya nggak ngitung sih, yang ngitung sendiri aja lah. Iya. Siapa saja biasanya yang membantu Bapak dalam berjualan oncom? Kalau penjualannya itu sendirian aja, palingnya ada yang yang itu namanya ngirit lah. Oh iya. Ada yang ngirit begitu. Iya. Kadang-kadang ya kenal sendiri saja itu masih kurang sebenarnya itu penjualannya. Jadi bahannya itu nggak ada sih. Kalau ngambil lagi di Pamanukan saya kan susah jauh, jadi ya seadanya di sinilah itunya. Iya. Bahan-bahannya, terutama kan bahan. Nah kalau bahannya banyak itu berarti saya bikinnya banyak, kalau bahannya sedikit ya sedikit. Iya. Tergantung bahan sebenarnya oncom itu. Bagaimana cara Bapak menetapkan harga jualnya, Bapak? Ini mah sudah itu sih ya, ya bagaimana ya, ya tetap sih itu nggak ada harganya itu nggak berubah gitu. Tetap aja segitu. Kalau ada peningkatannya paling dia ini masalah ampasnya itu, kalau naik ya saya ditaikin. Iya.
Kalau boleh tahu, apa arti usaha ini bagi Bapak secara pribadi? Ya rasa saya itu ya enak sih, enaknya apa? Nggak berat pekerjaannya, satu, keduanya ya nggak panasan, nggak apa gitu. Iya. Terutama, yang penting orang tua itu ya, yang penting ada pemasukan ya setiap harinya. Karena apa? Ya saya itu sudah tua, jadi nggak bisa kerja yang berat-berat gitu. Iya. Itulah. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.